Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Apa kabarnya? Sehat kalian? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sehat, Bu. Iya. Nah, jangan lupa presensinya diisi ya di Google Classroom. Seperti biasa, silahkan kalian isi sesuai dengan kondisi kalian. Nah, kemudian sambil menunggu teman-teman kalian yang belum masuk, karena mungkin sebagian dari teman-teman kalian ini terkendala dengan jaringan karena cuaca di sini pun kan memang lagi tidak cerah, jadi mungkin agak terkendala sedikit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa, silahkan dipimpin oleh Yadi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Yadi. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai ragam kelompok sosial. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Ya. Nah, kita akan membahas mengenai ragam kelompok sosial. Harus kalian ingat, meskipun pada pandemi seperti ini kalian pembelajarannya dilakukan secara daring, tapi kalian juga harus selalu semangat dan jaga kondisi badan kalian. Apalagi sekarang musimnya lagi musim penghujan ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis ragam kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jelas gambarnya di sini. Ibu tampilkan ada 5 gambar. Coba kalian perhatikan contoh dari kelompok sosial yang pernah kalian temui di lingkungan sekitar. Dari kelima ini, kalian pernah ketemu nggak? Kalian termasuk kelompok yang mana? Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa saja sih ciri-ciri dari kelompok primer dan kelompok sekunder? Jika kita lihat, ciri-ciri dari kelompok primer dan sekunder itu terlihat secara jelas. Kalau kelompok primer itu kan dari lingkungan keluarga, berarti anggota dari tiap kelompok-kelompoknya itu memiliki hubungan yang sangat erat. Berbeda dengan ciri-ciri dari kelompok sekunder, itu dimana mereka terbentuk karena adanya kepentingan. Kemudian ada kelompok formal dan kelompok informal. Nah, jelas ya. Nah, mengapa institusi pendidikan seperti sekolah kita ini itu termasuk ke dalam kelompok formal? Nah, sudah jelas ya, kalau kelompok formal berarti kelompok tersebut terbentuk karena adanya aturan-aturan untuk mengikat para anggotanya. Berbeda dengan kelompok informal. Nah, ini hubungan persahabatan misalnya, itu pun termasuk ke dalam kelompok informal. Kemudian menurut kelompok referensi grup dan membership group. Kelompok referensi grup atau membership group, kelompok acuan atau kelompok keanggotaan. Yang pertama, referensi grup itu adalah kelompok acuan, di mana kelompok ini merupakan kelompok orang-orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku orang lain, itu baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan membership group. Kalau membership group atau kelompok keanggotaan itu adalah kelompok-kelompok yang berhubungan secara fisik menjadi anggotanya. Nah, biasanya kelompok membership group ini atau kelompok keanggotaan ini dibuktikan dengan adanya keanggotaan. Biasanya ditunjukkan dengan kartu anggota secara resmi. Itu. Kemudian ada kelompok in group dan out group. Ada kelompok dalam dan kelompok luar. Membedakannya, kalau in group dan out group itu mudah ya. Kalau in group berarti itu adalah kelompok yang melibatkan kita di dalamnya sebagai anggota. Berbeda dengan out group, kebalikannya, yaitu kelompok yang berada di luar dari anggotanya. Nah, kemudian kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Nah, kelompok okupasional itu lebih identik dengan kelompok profesi, di mana sekumpulan individu ini mereka memiliki keahlian
tertentu, ada spesialisasi di bidang pekerjaannya. Misalnya sudah jelas ya itu gambarnya kayak Ikatan Dokter Indonesia. Berarti yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah mereka-mereka yang berprofesi sebagai dokter. Kemudian kelompok volunteer. Kelompok volunteer itu terbentuk atas dasar adanya kepentingan bersama. Biasanya itu bergerak di bidang kemanusiaan atau relawan. Kemudian yang terakhir itu adalah kelompok Gesellschaft dan Gemeinschaft, paguyuban atau patebayan. Nah, contohnya sudah jelas ya. Kalau paguyuban biasanya identik dengan masyarakat yang ada di desa. Begitupun kebalikannya dengan Gesellschaft, berarti identik dengan masyarakat kota di mana. Nah, untuk selanjutnya Ibu sebelumnya kan sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok sama seperti yang kemarin ya, kita dibagi dimana dari tiap-tiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang saja. Nah, ini untuk LKPD-nya, untuk lembar kerja kalian. Di LKPD-nya berarti kalian nanti silakan diisi nama anggotanya. Tujuan dari pembelajaran ini tadi seperti sudah Ibu sampaikan, berarti kalian mampu untuk menganalisis dan mengidentifikasi ragam kelompok sosial di masyarakat. Nah, diskusinya yang pertama, silakan kalian identifikasikan jenis-jenis atau ragam dari kelompok sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal. Kemudian nanti setelah itu kalian menganalisis dampak dari apa saja yang muncul dengan adanya kelompok sosial di kehidupan masyarakat. Misalnya kan banyak sekali ya, kayak misalnya Karang Taruna, itu kan juga merupakan salah satu contoh dari kelompok sosial. Nah, dampaknya apa? Itu sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu untuk kalian diskusi itu dari 30 menit ya. 30 menit cukup untuk mengerjakan 2 soal ini. Jadi silakan. Itu tadi pemaparan dari masing-masing kelompok diskusinya. Terima kasih kalian sudah berani untuk memberikan pendapatnya, menyampaikan pendapat mengenai apa yang sudah Ibu berikan mengenai dan memahami, mengidentifikasi jenis-jenis ragam kelompok sosial di masyarakat di mana kalian tinggal. Kemudian dampak apa saja yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, dapat kita simpulkan ternyata ragam kelompok sosial di masyarakat kita itu sangat banyak yang melibatkan kita ataupun tidak melibatkan kita. Ternyata kita pun tidak hanya melibatkan kelompok sosial satu kelompok, tetapi banyak sekali kelompok sosial. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian pelajari, dan jangan lupa kita di pertemuan berikutnya akan membahas mengenai permasalahan sosial. Jadi silakan kalian cari beberapa contoh masalah sosial yang ada di masyarakat. Satu orang cukup 2 masalah sosial saja. Nah, apa pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa ya. Silakan Yadi untuk memimpin doa. Ya, Bu. Setelah belajar, langkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Yadi. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Jika kalian perlu keluar rumah, silakan ikuti protokol kesehatan. Dan ingat, karena ini musim penghujan, jadi kalian harus hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.